Lalu bos, kalau dari pemerintah pusat, ya terus ada yang program yang tidak semua mendapatkan, misalnya yang diikut sertakan dalam KIP dan PIP. Jadi paling tidak ada program utama pemerintah pusat dan daerah terkait dengan BOS, terkait dengan BOPD, terkait dengan BPLU dan juga KIP dan PIP. Lalu kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak BOS, BOPD, BPLU itu tidak sesuai juga dengan biaya per tahun siswa baik di SMA maupun di SMK. Oke, kita hitung berapa sih idealnya per tahun siswa-siswa itu. Oh, untuk SMA 4,5 juta, oh untuk SMK berapa? 5,7? 6 juta? 6 juta. Kalaupun misalnya sudah di cover oleh BOS, oleh BOPD, oleh BNU, maka baru setengahnya mungkin. Setengahnya dari mana? Ditanggung jawab orang tua siswa, orang tua guru. Nah, kita pula orang tua siswa, mana yang mampu, mana yang tidak mampu. Yang tidak mampu menjadi beban siapa? Harusnya negara yang membebani, yang dibebani. Setuju nggak? Kalau itu berjalan, maka apa? Konsepsi pendidikan gratis di Indonesia itu selesai. Kalau bahasa dari BNPS itu program pendistribusian ijazah, kalau saya tidak setuju karena terlalu elitis lah terkait dengan pendistribusian ijazah. Kalau saya sih terus terang saja, program membayar tunggakan biaya pendidikan. Bukan kali ini saja ramai, bukan tahun ini saja menjadi viral. Kalau dulu viralnya mungkin di tiap sekolah, di tiap kabupaten, sekarang viralnya sejauh barat. Dan satu hal yang menjadi kunci bagaimana pemerintah menyelesaikan segala permasalahan rakyat, maka saat ini harus viral dulu, harus ramai dulu, menjadi perbincangan, perguncingan, diskusi di rakyat yang sampai level ke bawah. Dan ini alhamdulillah sudah terjadi. Sehingga satu komitmen yang saya yakin Pak Gubernur terpilih, DPRD, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Dan kita semua tahu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian yang kepala sekolah pasti ahli di bidang pendidikan. Tapi juga jangan sampaikan bahwa DPRD ini juga tidak mengerti terkait dengan pendidikan. Saya 10 tahun di DPR RI, 5 tahun di DPRD Kabupaten, sekarang baru menjabat di DPRD Provinsi. Apakah saya hanya menyikapi terkait dengan 1-2 hal saja yang menjadi permasalahan rakyat? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Semua permasalahan rakyat pasti saya tahu, karena mereka melaporkan ke saya. 10 tahun saya di Komisi 4 yang membidangi pertanian, tapi apakah saya tutup mata apabila ada rakyat yang melaporkan terkait dengan permasalahan pendidikan? Ijazah yang ditahan, ijazah yang belum diserahkan, PPDB yang tidak memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri misalnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, forum kali ini tentunya sangat baik untuk kita semua. Forum kali ini akan memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta DPRD-nya, apa yang harus dilakukan oleh pihak yayasan, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Dan ini menjadi dasar bagi kami khususnya DPRD untuk bersama-sama Gubernur menentukan program kebijakan pendidikan di Jawa Barat ke depan yang harus lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Nah, untuk itu izinkan saya menyampaikan bahwa permasalahan ijazah ini kan sebenarnya tidak seketika terjadi sekarang. Ada narasi besar yang dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentang apa? Tentang pendidikan wajib, baik 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Bicara narasi yang dibangun melalui gubernur-gubernur sebelumnya, bicara terkait dengan pendidikan gratis untuk SMA, SMK,
tidak dikotomikan antara negeri dan swasta. Narasinya jelas. Pendidikan gratis SMA, SMK di Jawa Barat. Maka turunan dari tawaran visi misi program tersebut, maka Jawa Barat menyusun yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun. Yang turunannya adalah ada program bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu sekolah negeri dan swasta untuk menjalankan operasional sekolahnya. Nah, di Jawa Barat kita mempunyai ada BOPD dan BPMU yang semua siswa wajib mendapatkan, semua sekolah wajib mendapatkan. Angkanya sudah tepat atau belum? Nah, inilah yang sering saya mendapatkan aspirasi dari guru, dari kepala sekolah. Ini angkanya sangat kecil. Berapa? 650, 600.000 hasil perjuangan. Ya, yang sempat turun juga kan Pak? Yang sempat turun juga. Lalu bos, kalau dari pemerintah pusat, ya terus ada yang program yang tidak semua mendapatkan, misalnya yang diikut sertakan dalam KIP dan PIP. Jadi paling tidak ada program utama pemerintah pusat dan daerah terkait dengan BOS, terkait dengan BOPD, terkait dengan BPMU dan juga KIP dan KIP. Lalu kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak BOS, BOPD, BPMU itu tidak sesuai juga dengan biaya per tahun siswa baik di SMA maupun di SMK. Oke, kita hitung berapa sih idealnya per tahun siswa-siswa itu. Oh, untuk SMA 4,5 juta, oh untuk SMK berapa? 5,7? 6 juta? 6 juta. Kalaupun misalnya sudah di cover oleh BOS, oleh BOPD, oleh BNU, maka baru setengahnya mungkin. Setengahnya dari mana? Ditanggung jawab orang tua siswa, orang tua guru. Nah, kita pula orang tua siswa, mana yang mampu, mana yang tidak mampu. Yang tidak mampu menjadi beban siapa? Harusnya negara yang membebani, yang dibebani. Setuju nggak? Kalau itu berjalan, maka apa? Konsepsi pendidikan gratis di Indonesia itu selesai.